Halo. I love Indonesia. Bangunan ini dulunya adalah masjid yang dibangun oleh dinasti Umayyah dan digunakan sebagai tempat beribadah oleh penguasa dan warga setempat. Masya Allah, tabarakallah. Baru saja selesai memberi makan ke unta-unta yang juga ada unta-unta yang kecil di sini, lucu banget. Lari dia. Masya Allah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, kecil atau besar, Allah akan membangun baginya rumah di surga. Masya Allah. Satu lagi jejak Al-Quran di buminya Allah, Amman, Jordania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Yordania memang istimewa. Negara ini terkenal dengan ternak untanya. Unta bahkan menjadi bagian dari budaya, pariwisata, dan juga kehidupan tradisional Bedoin. Mumpung lagi di Yordania, saya akan mengunjungi peternakan unta di daerah Romsa. Assalamualaikum. Saya Rian dari Indonesia. Boleh saya ngebantu untuk merawat unta ini? Boleh? Alhamdulillah, syukron. Saudaraku, ternyata saya diizini untuk ngebantu abangnya merawat unta di sini. Kita coba ya, seperti apa cara ngerawat unta. Bismillah. Masya Allah, saya bertemu dengan peternak unta yang sangat baik bernama Muhammad. Saya bahkan diizinkan untuk ikut mengurus unta-untanya hari ini. Masya Allah, saudaraku, unta juga bisa dijadikan alat transportasi ya. Pada zaman dahulu, Nabi Muhammad juga pernah menjaga unta pamannya, Abu Thalib, pada saat pamannya sedang istirahat. Dan Khalid bin Walid juga pernah memberi perlakuan khusus kepada unta-untanya agar lebih sehat dan kuat pada saat menuju ke medan peperangan karena emang bisa memotong waktu perjalanan. Masya Allah, tabarakallah. Saudaraku, di masa Nabi Muhammad SAW, unta menjadi hewan tunggangan utama, aset, serta saksi perjuangan dakwah. Nabi yang memiliki unta kesayangan yang bernama Al-Haswa, yang menemani beliau hijrah dan menentukan tempat tinggal Nabi di Madinah. Masya Allah. Unta juga pernah menjadi mukjizat dari Nabi Saleh alaihissalam. Diriwayatkan ketika seekor unta betina keluar dari batu besar, hal ini merupakan tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang diminta oleh kaum Samud. Dia, Saleh menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan. Dan jangan kamu menyentuhnya unta itu dengan jahat, nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Quran Surat Asy-Syura ayat 155 hingga 156. Saudaraku, kedatangan saya ternyata bertepatan dengan waktunya unta-unta ini sarapan. Jadi, sekarang kita siapkan makanannya terlebih dahulu ya. Nah, saudaraku, sekarang saatnya saya ngebantuin Hamad untuk kasih makan onta. Karena emang udah waktunya onta untuk sarapan, jam 10.50. Pakan unta di Yordania biasanya berupa rumput kering, biji-bijian, gandum, hingga oat. Unta di sini juga dikenal punya ketahanan tinggi untuk hidup di lingkungan yang ekstrim. Wah, ini ontanya udah gak sabar, saudaraku. Udah emang harus sarapan ya. Sebentar. Sabar. Nih saya kasih makanan ya. Oke, khalas. Masya Allah. Makan yang banyak ya. Saudaraku, unta dikenal sebagai hewan gurun yang sangat tenang, sabar, dan tangguh, bahkan dijuluki sebagai kapal gurun. Unta juga merupakan hewan yang mau berbagi. Lihat saja, mereka bahkan tidak marah ketika beberapa ekor ayam ikut menghabiskan jatah makanan mereka. Masya Allah.
Nah, saudaraku, saya dan Ahmad baru saja selesai memberi makan ke unta-unta yang juga ada unta-unta yang kecil di sini, lucu banget. Hei, lari dia. Masya Allah, tabarakallah. Saudaraku, sekarang saya mau perah susu unta bersama Ahmad. Kita lihat seperti apa prosesnya. Bismillah. Saudaraku, unta dikategorikan sebagai bukhnah, yaitu hewan dengan fisik besar yang menjadi syiar agama dan memberi manfaat daging serta susu bagi manusia. Like this. Oke. Saudaraku, jadi pada saat saya merah susu unta, saya juga harus berebutan sama si anak unta ini. Jadi berasa kayak rebut-rebutan tempat ininya. Apa yang namanya? Tempat susu untanya itu. Masya Allah, saudaraku. Saya diberi kesempatan oleh Muhammad untuk memerah susu unta. Lucunya, saya harus berebut dengan si anak unta. Karena ketika saya hendak memerah susu induknya, anak unta ini gak mau ngalah. Masya Allah. Ini pengalaman pertama saya yang sangat menarik tentunya. Saudaraku, seginilah hasil yang udah saya perah bersama Ahmad tadi ya. Lumayan banyak ya sekali perah, dan ini juga ternyata susu unta kalau diminum bisa untuk kesehatan kita juga. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata bukan hanya satu, unta lain yang juga harus diperah sudah mengantri. Oke Ahmad, nah saudaraku, dan sekarang saya mau perah susu unta lagi. Nah sekarang ini kita sedang menunggu biar susunya turun, jadi dibiarkan anaknya unta dulu yang nyusui. Masya Allah ya saudaraku, anatomi unta ini, ya ponoknya ini ya, pada di punuknya ini bisa menyimpan energi dan lemak untuk tenaga dia berjalan di tempat yang gersang. Dan juga mata sama kakinya juga dirancang oleh Allah untuk berjalan dan membawa manusia di perjalanan yang sangat panjang tanpa membutuhkan air minum untuk bertahan hidup. Dan juga daging serta susunya bisa diolah sebagai bahan makanan oleh orang-orang di Jazirah Arab. Masya Allah. Dan juga ya, onta ini adalah hewan yang sabar, yang bisa mengayomi si pengembalanya. Masya Allah, tabarakallah. Kalas? Kalas? Wah, saudaraku, bisa dilihat ya, banyak banget ya susunya. Masya Allah, tabarakallah. Itulah alasan mengapa Allah mengajak manusia untuk berpikir melalui unta. Karena unta merupakan hewan ciptaan Allah Ta'ala yang menakjubkan. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Quran Surat Al-Ghoshiyah ayat 17. Bahkan, salah satu fakta menarik lainnya, unta memiliki kelopak mata yang tembus cahaya dan sepasang bulu mata yang begitu tebal, lentik, dan cantik. Sehingga ia tetap bisa melihat walaupun di tengah terpaan debu gurun. Masya Allah. Saudaraku, sekarang saya sedang berada di tempat peristirahatan Muhammad. Dan tiba-tiba saya ditantang untuk langsung meminum susu unta ini. Wah, ini langsung diminum? Oh iya, langsung diminum. Masya Allah, saudaraku, ini susu yang kita perah tadi tanpa dimasak, dan Ahmad menyuruh saya langsung minumnya. Katanya lebih bagus, lebih sehat. Kita cobain ya. Bismillah. Alhamdulillah, saudaraku, ternyata susunya memang enak banget ya. Fresh juga, dan biasa kan kalau susu kayak susu kambing dan yang lain itu berasa banget perungusnya. Ini nggak ada sama sekali, dan pure emang susu yang kita minum sehari-hari. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, ternyata saya berhasil menyelesaikan tantangan dari Muhammad. Saudaraku, setelah kita memberi makan onta, biasa para peternak masuk lagi ke ruangan untuk menghangatkan badan di perapian. Karena emang di daerah Romsah ini sangat dingin dibandingkan di daerah-daerah tempat lainnya di negara Jordan. Masya Allah, tabarakallah. Menikmati waktu istirahat sembari menghangatkan tubuh dengan perapian sederhana membuat suasana semakin akrab. Padahal saya baru bertemu dengan Muhammad. Masya Allah, begitu ramahnya orang-orang Yordania. Ahmad Muhammad.
Muhammad Ahmad. Min وين Ahmad? من السودان. Min Sudan? إيه. Oh, fi ay zaman ila Urdun? 2021. Masya Allah, ternyata ya saudaraku. صار لي 4 سنين هون. Oh ya, Arban. 4 سنين في أردن. Ya, 4 tahun ya berarti ya. Masya Allah saudaraku, ternyata ya Muhammad ini dari Sudan dan ternyata udah pindah ke Jordan ini udah selama 4 tahun. Masya Allah. Ternyata Muhammad hijrah dari tanah kelahirannya di Sudan dan memilih untuk menetap di Yordania. Sebagaimana kita tahu bahwa Sudan adalah negara di Afrika yang lebih dari 90% penduduknya adalah Muslim. Dan kini Muhammad sepertinya betah tinggal di negerinya para nabi ini. Masya Allah. Masya Allah, nikmat sekali ya saudaraku. Setelah bekerja, memberi makan unta, merawat unta, setelah itu kita masuk ke dalam menghangatkan diri sambil ngeteh. Sungguh nikmat. Ya nggak Ahmad? Bub, ledak hulu tahmam? تمام. Tamam. Are you sure? لا عادي. Oke. Pengalaman saya menyusuri jejak Al-Quran kali ini membuka mata saya bahwa Allah Ta'ala sudah menulis dalam Al-Quran atas apa yang akan terjadi di alam semesta. Masya Allah. Alhamdulillah, saudaraku. Satu lagi jejak Al-Quran di buminya Allah, Romsah, Jordania. Halo. I love Indonesia. Masya Allah, saudaraku. Saya sekarang sedang berada di Jabal Al-Qal'ah atau Aman Citadel, sebuah situs arkeologi dan bersejarah terkemuka di Yordania. Aman Citadel terletak di bukit tertinggi kota Aman, Jordania. Dalam periode Islam, kawasan ini memiliki peran penting pada masa dinasti Umayyah abad ke-7 hingga 8 Masehi. Begitu menginjakkan kaki di tempat ini, angan saya langsung terbang ke zaman Romawi kuno. Tempat ini menjadi saksi peradaban 3 masa, yaitu masa kerajaan Romawi, Bizantium, hingga kekhalifahan Islam pada masa Bani Umayyah. Bekas reruntuhan bangunan kastil hingga masjid menggambarkan kejayaan kerajaan pada masa lampau. Saudaraku, bangunan ini dulunya adalah masjid yang dibangun oleh dinasti Umayyah dan digunakan sebagai tempat beribadah oleh penguasa dan warga setempat. Masya Allah, tabarakallah. Sisa reruntuhan masjid ini merupakan peninggalan sejak abad ke-8. Menonjolkan arsitektur Islam awal dengan sisa pilar dan struktur mihrab yang menghadap ke selatan. Tempat ini menjadi saksi kejayaan Islam pada masa itu. Masya Allah. Saudaraku, bisa kita lihat ya, bangunan di sini terbuat dari batu dan ini emang bangunan kuno. Kita bisa lihat di bagian atasnya itu udah mulai berjamur dan mungkin itu bekas rembesan air. Tapi kalau emang bangunan zaman dulu itu emang selalu kokoh. Nah, tapi di bagian kubahnya ini itu kayak sudah direnovasi karena kelihatan kayunya itu baru. Luar biasa ya, kalau emang bangunan kuno tuh nggak main-main, selalu kokoh dan tahan hingga ribuan tahun. Ini buktinya. Masya Allah, masjidnya bagus banget. Menginjakkan kaki di Aman Citadel bukan hanya sekedar menikmati sisa megahnya bangunan kuno, tapi juga di setiap reruntuhannya menyimpan cerita tentang kekuasaan, kehidupan manusia, dan juga peradaban yang terus bergulir. Masya Allah. Alhamdulillah, saudaraku, satu lagi jejak Al-Quran di buminya Allah, Aman, Jordania. Saudaraku, disinilah Harits bin Umair dibunuh oleh Gubernur Romawi dan juga 3 sahabat Nabi gugur dalam perang tersebut.